السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa perjalanan puasa kita, Ramadan kita sudah sampai di 10 hari yang terakhir. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalankan setiap amal ibadah di bulan Ramadan sampai dengan saat ini. Termasuk sampai dengan malam ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih dan juga salat witir insyaallah ta'ala, di mana sebagian kaum muslimin ketika di 10 hari yang terakhir mereka sudah berpikir hal-hal yang lain, padahal waktunya masih sekian hari menuju hari raya, tapi pikiran sebagian kaum muslimin sudah dipenuhi dengan hari raya, lebaran dan yang lain sebagainya, sehingga tidak heran sebagian saf-saf di masjid itu bertambah maju. Kalau di awal-awal mengalami kemunduran, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat mengalami kemajuan. Itulah di Indonesia seperti itu. Berbeda dengan sebagian di daerah yang lain, terutama di Makkah dan Madinah. Semakin bertambah hari, semakin bertambah pekan, semakin menuju akhir daripada Ramadan, justru malah semakin padat dan semakin bersemangat di dalam beribadah. Dan itulah petunjuk Nabi SAW, jamaah sekalian, di mana Nabi di 10 hari yang terakhir beliau dikatakan oleh sebagian sahabat yaitu mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau semakin bersemangat di dalam beribadah, menghidupkan malam-malamnya dan juga membangunkan keluarganya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan petunjuk Nabi SAW tersebut. Jadi kalau kita misalkan jamaah sekali iktikaf, ya, jangan sampai kemudian kita hanya saja iktikaf. Kalau bisa kita ajak keluarga kita, kalau memungkinkan istri kita, anak-anak kita ajak ke masjid untuk menghidupkan malam-malam 10 hari yang terakhir demi mendapatkan satu malam yang nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apabila aku mendapati di malam tersebut itu adalah bertepatan dengan Lailatul Qadar, wa madza aqul? Apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW memberikan petunjuk kepada beliau dan kepada kita semuanya dengan memperbanyak doa yang insya Allah sudah kita hafalkan semuanya, yaitu doa yang pendek, doa yang tidak panjang, namun padat luar biasa maknanya. Beliau mengatakan, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha memaafkan, menyukai kemaafan, maka maafkanlah aku. Kenapa Nabi SAW, jamaah sekalian, tidak mengajarkan doa kepada kita untuk meminta surga, tidak mengajarkan kepada kita untuk meminta rizki, meminta kelapangan, meminta kemudahan, meminta
hal-hal yang berkaitan dengan dunia dan akhirat. Tapi kenapa kemudian yang diajarkan beliau kepada Aisyah itu adalah meminta kemaafan atau al-afwu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwasannya kita ini manusia biasa yang punya banyak dosa, banyak kesalahan, sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh untuk dosa-dosa tersebut dimaafkan sama Allah. Kita butuh supaya dosa-dosa tersebut dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang uniknya jamaah sekalian, Nabi SAW menggunakan diksi di sini yaitu al-afu, bukan al-maghfirah. Seperti kita berdoa sama Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Beliau tidak menggunakan kata-kata maghfirah atau al-ghufran misalnya. Tapi yang dipakai sama Nabi SAW itu adalah al-afu. Kenapa demikian jamaah sekalian? Al-maghfirah secara kata atau bahasa itu berasal dari kata al-mighfar. Al-mighfar itu dalam istilah orang Arab itu adalah sebuah perisai yang terbuat dari besi untuk melindungi seseorang dari panah tombak yang nanti disampaikan kepada musuh atau yang nanti akan dilemparkan kepada musuh. Maka dia menggunakan perisainya untuk menghalangi itu semuanya. Itu namanya al-mighfar. Apa hubungannya dengan maghfirah jamaah sekalian? Ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana, Allahumma ighfirli, ya Allah ya Rabb ampuni dosa-dosa hamba. Itu dalam artian supaya dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak berefek kepada kita dan juga keluarga kita. Sebagaimana perisai dia melindungi senjata dari musuh supaya tidak mengenai kita. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana Allahumma ighfirli atau Rabbana ighfir lana dzunubana, itu supaya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan efek dosa itu kepada kita, keluarga kita dan lingkungan di sekitar kita. Karena dosa itu punya efek jamaah sekalian. Dosa itu punya pengaruh. Di antaranya menjadikan orang malas beribadah. Itu karena dosa. Ada sebagian orang yang kemudian dimudahkan dalam beribadah, insya Allah minimalisir dalam melakukan dosa atau sedikit dalam melakukan dosa. Tapi kalau orang suka bermaksiat kepada Allah, maka dia akan melakukan berbagai ketaatan itu susah dan sulit. Contoh misalkan baca Al-Quran. Betapa banyak di antara kita di luar bulan Ramadan, bukan di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan yang susah untuk buka mushaf dan baca Al-Quran. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang setiap hari sulit untuk baca Al-Quran. Tapi kalau di bulan Ramadan wajar. Tapi kalau kemudian di bulan Ramadan dia sampai belum bisa baca Al-Quran dan tidak mau untuk buka Al-Quran dan baca Al-Quran, itu berarti sudah kebangetan dan luar biasa. Maka sering saya sampaikan di podium-podium dan mimbar-mimbar masjid, ketika di bulan Ramadan dia bisa mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan, maka di luar bulan Ramadan itu ada kesempatan dan potensi untuk mengkhatamkan Al-Quran. Tapi kalau di bulan Ramadan saja dia tidak bisa khatam Al-Quran, maka dipastikan di luar bulan Ramadan dia tidak akan khatam Al-Quran. Kenapa kemudian ada orang yang dimudahkan untuk selesai khatam Al-Quran sampai berkali-kali jamaah sekalian, dan ada orang yang sulit untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan? Itu karena faktor dosa dan maksiat. Dosa inilah yang menjadikan kita berat untuk melakukan ketaatan, berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang yang pernah bertanya kepada Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, "Wahai Imam, dulu aku mudah untuk melakukan qiyamul lail dan berpuasa sunnah. Kenapa sekarang saya berat untuk melakukan itu semuanya?" Maka beliau menjawab, sesungguhnya
dosa-dosa itulah yang menjadikan engkau berat untuk qiyamul lail dan berat untuk melaksanakan puasa sunnah. Artinya dosa itu punya pengaruh dan dampak atau efek negatif baik untuk kita, untuk keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita jemaah. Maka kalau misalkan di rumah kita misal ya, paginya damai, tenang, sakinah, ternyata siang, sore atau malamnya terjadi percekcokan, pertengkaran, itu coba muhasabah. Barangkali ada dosa yang dilakukan, baik itu yang dilakukan oleh suami atau istri atau anak. Karena dosa ini punya pengaruh yang luar biasa jemaah. Makanya jangan remehkan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang kemudian berdoa, Allahumma ighfir atau Rabbana ighfir lana dzunubana, maka kita sedang meminta kepada Allah supaya dosa-dosa tersebut itu tidak sampai efeknya kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita dan orang-orang di sekitar kita. Berbeda dengan al-afwu. Ketika kita kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu dalam istilah orang Arab ada mengatakan al-insan hina yamshi 'alal rimal fatati qadamu athar. Seorang apabila dia berjalan di atas gurun, maka ada bekas jejak kaki yang dihasilkan. Fatatir rihu wa ta'ful athar, maka angin berhembus, wa ta'ful athar. Nah, berasal dari kata afu di sini, wa ta'ful athar, dan menghilangkan jejaknya dengan bersih. Seakan-akan tidak ada terjadi sesuatu di tempat tersebut. Maka ketika seorang berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun, hakikatnya minta kepada Allah seluruh dosanya dihapuskan dari catatan amalnya. Ketika dosanya sudah dihapuskan, ketika dosa-dosanya sudah dilebur sama Allah, sudah tidak ada di dalam catatan-catatan amalnya, maka sudah tidak ada lagi penghalang antara dirinya dengan Allah. Tidak lagi ada penghalang antara dirinya dengan surga. Tidak ada lagi penghalang antara dirinya dengan kebaikan, dirinya dengan rizki, dirinya dengan kelapangan dan yang lain sebagainya. Sehingga tatkala seorang sudah dibersihkan sama Allah dosa-dosanya, dia akan mudah untuk mendapatkan surganya Allah, mendapatkan rizki dari Allah, kelapangan, kemudahan dan yang lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia dan juga akhirat. Itulah rahasia jamaah sekalian, kenapa kemudian kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan doa tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melakukan ibadah di 10 hari yang terakhir ini, dan juga dimudahkan untuk memperbanyak doa tersebut dengan harapan dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.